Baik, dilanjut lagi ya. Kita masih ada waktu 30 menit. Kita maksimalkan ya supaya nanti bisa dipahami lebih lanjut untuk materi yang kedua untuk hari ini. Tadi kita sudah belajar terkait teknik sterilisasi ya. Nah, yang kedua ini kita akan belajar untuk mengenal apa itu media kultur bakteri. Tadi saya sudah spill di awal ya, yang jelas kita harus menyediakan apa yang dibutuhkan bakteri itu dengan lengkap ya, yang memang disukai oleh bakteri tersebut. Dan semuanya harus ada di dalam nutrisinya ya, yang itu dalam bentuk media. Nah, media itu disebut sebagai media kultur bakteri. Kultur itu artinya untuk memperbanyak si bakteri tersebut atau menumbuhkan si bakteri tersebut ya. Nah, untuk media itu sendiri yang harus dipahami ya. Di sini dia harus berisi nutrisi ya yang memang diperlukan oleh bakteri tersebut gitu kan. Kan kita pengen membuat dia nyaman di situ ya. Jadi harus dibuat kondisi yang nyaman juga untuk dia tumbuh dan berkembang, memperbanyak diri gitu kan. Dan ini tentunya harus dipersiapkan segala sesuatunya ya. Kita harus mengenal dulu kebutuhannya apa si bakteri tersebut. Nah, peruntukannya apa ketika kita ingin mengkulturkan bakteri itu? Yang pertama untuk menguji sifat fisiologi dan biokimiawinya dari bakteri tersebut. Ya, kalau kita ingin mengetahui morfologinya, ya, ingin mengetahui sifat-sifatnya, itu juga harus bisa dikulturkan terlebih dahulu. Karena kalau dikulturkan kan jumlahnya lebih bisa seragam gitu ya dan banyak dan tidak bergabung dengan bakteri-bakteri yang lain atau spesifik gitu. Kemudian menghitung jumlah mikroba. Nah, ini biasanya kalau kita ingin melihat keamanan dari suatu bahan sediaan yang memang itu nantinya akan digunakan oleh orang gitu kan harus bebas dari mikroba patogen ya. Kalaupun toh ada, paling tidak ukuran dan jumlahnya tidak melebihi batas yang ditentukan. Nah, juga harus dikulturkan terlebih dahulu itu. Jadi kalau misalkan jumlahnya melebihi batas, berarti tidak layak untuk diedarkan ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk proses isolasi mikroba yang tujuannya ingin mendapatkan jenis mikroba yang murni, yang memang tunggal. Ya, karena kalau kita berbicara masalah mikroba ini di alam itu sangat beragam gitu ya, macam-macam. Ya gimana cara kita mengidentifikasi kalau kita tidak mendapatkan satu kultur murninya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya dalam pembuatan media itu harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik bakteri yang akan dikulturkan. Ya, harus tahu mau dia apa gitu ya kan supaya dia mau tumbuh. Kalau enggak ya sulit gitu. Kemudian yang kedua, jangan sampai medianya ada kontaminasinya, ada bakteri tumbuh lain, ada jamur yang tumbuh lain di situ ya, jangan sampai. Makanya media yang sudah dibuat itu harus disterilisasi terlebih dahulu. Yang tadi saya sebutkan di bab sebelumnya ya. Hal ini untuk menghindari kontaminasi pada media kultur. Jadi nanti akan diamati beberapa jam, dia tumbuh atau enggak. Kalau memang enggak tumbuh berarti aman. Tapi kalau sampai tumbuh setelah di sterilisasi, nah ini unik ini ya. Artinya dia masuk ke dalam si wadah cawan petrinya ini setelah disterilisasi itu. Tak mungkin ada bakteri yang bisa tumbuh setelah disterilisasi itu sangat tidak mungkin. Ya. Kecuali kalau memang ada kontaminasi dari luar ya. Nah, jenis media itu macam-macam. Tadi saya juga sudah menyampaikan, ada media cair, ada media padat. Nah, yang sering kita gunakan nanti pada saat praktik itu yang padat, ya. Yang itu kita menggunakan cawan Petri untuk pengkulturannya. Tapi kalau media cair biasanya menggunakan tabung reaksi. Ya. Nah, apa sih bedanya media padat sama cair? Ya, jelas bedanya satu padat, satu cair gitu kan. Tapi kita melihat komposisinya. Kenapa dia padat? Karena di dalamnya itu 15% kurang lebihnya ya, itu mengandung substansi agar atau gelatin yang bisa memadat gitu kan.
Nah, kita sering menggunakan media padat itu supaya apa? Menjaga agar sel bakterinya tidak pindah-pindah. Kan kalau cair kan dia bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke tengah gitu kan. Tapi kalau padat, stuck dia di situ gitu ya. Dia menikmati makanan yang ada di situ. Tapi kalau habis ya nanti dia akan memperbanyak dirinya itu ya, memperbanyaknya itu yang akan mengambil makanan. Jadi dia tidak bisa berjalan ya di media padatnya itu. Nah, media ini biasanya untuk mempelajari adanya koloni bakteri ya, jumlah misalkan ada kontaminasi nggak nih di sediaan jamu misalkan, ada kontaminasi nggak nih di sediaan kosmetik. Nah, itu kan untuk menghitung koloninya. Kalau koloninya itu melebihi batas yang ditentukan berarti tidak layak untuk diedarkan. Sebegitu rincinya loh syarat-syarat yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya terjawab ya, kenapa ketika kita punya produk baru itu butuh waktu, butuh biaya ya, sampai betul-betul dia bisa dapat izin edar gitu ya, dijual gitu kan. Karena memang harus menjamin keamanannya. Jadi kalau nggak bisa menjamin nanti yang berdampak negatifnya ya masyarakat gitu kan. Kulitnya yang pengennya mulus malah bolong-bolong karena infeksi si bakteri gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Apalagi sampai ditambah bahan-bahannya tidak sesuai semestinya gitu kan. Makanya quality controlnya harus dari berbagai bidang, biologi, fisika, kimia, ya QC-nya, bahasa kerennya QC-nya ya. Jadi pengkontrolnya ini harus betul-betul paham bagaimana cara mengujinya sebelum dia diedarkan. Tuh. Ada satu aja yang mengalami kontaminasi dan itu melebihi batas, satu barengan pembuatan produk itu dibuang gitu loh. Walaupun nggak semuanya kita uji, sampel satu yang kita uji ternyata terkontaminasi. Berarti dalam satu batch itu ya, dalam satu proses pembuatan itu semuanya dianggap terkontaminasi gitu. Artinya dalam hal ini di industri itu nggak main-main ya, semuanya harus ter apa ya, terpapar oleh pengetahuan-pengetahuan terkait bagaimana cara menjaga di dalam apa namanya industri itu, tidak boleh sembarangan, tidak boleh tidak tahu ilmu terkait mikrobiologi, itu tidak boleh, semuanya harus memahami. Nah, untuk media padat ini macam-macam jenisnya ya. Ada media Na, itu adalah nutrien agar ya. Ada PDA, potato dextrose agar, yang jelas belakangnya pasti ada agar. Kalau ada agar berarti padat gitu kan. Kemudian yang ketiga ada PCA ya, plate count agar. Jadi ini semua adalah jenis media padat gitu. Nah, untuk media padat ini juga macam-macam ya bentuknya, ada media tegak, ada media miring, ada media lempeng. Nah, yang saya sampaikan tadi yang media lempeng ya, yang menggunakan cawan Petri untuk menumbuhkan bakteri. Kalau media tegak ini sebetulnya sama dengan media miring, sama-sama menggunakan tabung reaksi, bedanya satunya berdiri, satunya ditidur di posisi miring tidur gitu kan. Nah, kalau untuk yang media tegak seperti ini, yang pertama ini adalah media padat yang di dalam tabung reaksi yang diletakkan tegak ya. Dan pada saat sudah padat itu nanti bisa diberikan kultur ya untuk pertumbuhan mikroba ya. Ini biasanya diperuntukkan untuk bakteri-bakteri yang dalam keadaan dia kekurangan oksigen ya. Jadi tidak begitu butuh oksigen gitu kan. Kemudian media miring, ya ini juga sama ya, menggunakan tabung reaksi tapi dimiringkan gitu kan. Ini khususnya bagi bakteri yang butuh oksigen atau aerob gitu ya. Kalau yang tidak butuh namanya anaerob. Nah, media lempeng ini menggunakan cawan Petri ya. Jadi nanti mikrobanya itu diinokulasikan ke dalam media yang sudah padat ini, nanti disebarkan gitu kan. Nanti ditunggulah selama 24 jam atau 48 jam masa inkubasi ya, menggunakan inkubator. Kemarin sudah disampaikan kan inkubator apa yang disetting suhunya, suhu yang bisa bakteri tumbuh yaitu 37 derajat Celcius. Itu suhunya manusia ya, memang
memang suhu manusia ini memang suka disukai oleh bakteri gitu ya. Makanya nggak heran-heran kalau kita ini maunya ditempelin bakteri terus ya. Karena memang suka, nutrisinya ada banyak di dalam tubuh kita ya. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa menghalangi supaya bakteri tidak begitu banyak masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi yang mereka sering terpapar ya, polusi di lingkungan yang tidak sehat ya, atau mereka yang bekerja di lab seperti ini risikonya besar sekali, makanya harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Aduh Bu, jadi saya takut Bu nanti praktek di lab. Tenang, lab kita itu belum layak untuk bisa digunakan untuk pemeriksaan jenis-jenis bakteri patogen ya, sangat berbahaya. Saya pun juga tidak berani dan tidak mungkin. Makanya kalau ada mahasiswa tingkat atas yang mengambil tugas akhir ingin melakukan uji mikrobiologi ya harus ke lab lain, dan di Bandar Lampung ini bisa menggunakan fasilitas atau layanan dari laboratorium terpadu ya, kesehatan atau Labkesda itu ya, yang di dekat rumah sakit Abdul Muluk itu ya. Nah, itu bisa untuk pelayanan mikrobiologi. Jadi kita bisa melakukan uji itu di sana, tapi tidak di lab kampus itu karena kita belum ada ya. Oke, kemudian media cair. Kalau media cair itu yang jelas dia akan mempermudah atau mengoptimalkan pertumbuhan mikroba karena sifatnya cair. Jadi dia bisa menyebar, bisa ke atas, ke tengah, ke bawah, suka-suka dia gitu ya si bakterinya. Tapi kita jadi susah untuk mengidentifikasi, ini lari-lari terus ini. Tapi kalau padat, stop di situ, kita ambil selesai gitu ya. Tapi kalau pak cair susah ngambilnya gitu. Kemudian contohnya apa? Kalau yang media cair itu enggak ada agarnya yang jelas belakangnya. Belakangnya itu broth bukan agar ya. Seperti NB, nutrient broth. PDF ya. Oh, kecuali PDF ya. Kalau PDF ini fluid ya. Peptone dilution fluid. Tapi kalau yang LB itu lactose broth. Nah, kan MCB ini McConaughey broth. Ini semua ada peruntukannya. Jadi sifatnya tuh ada yang spesifik, ada yang umum. Kalau yang umum mau itu padat ataupun cair itu biasanya menggunakan nutrien ya. Kalau yang padat tadi nutrien agar, kalau yang cair tuh nutrien broth. Kalau yang lain-lainnya itu spesifik biasanya. Kita ingin menumbuhkan jenis bakteri yang sudah diketahui jenisnya apa, bukan yang umum. Kalau yang umum itu sifatnya berlaku untuk semua bakteri. Jadi semua bakteri pasti suka dengan nutrisi yang ada di dalamnya. Tapi terkadang kan kita ingin mendapatkan bakteri yang spesifik, yang memang itu ada syarat khususnya, ya. Jadi kalau nggak ada tambahan bahan yang dimau, dia nggak mau tumbuh. Gitu. Nah, jenis media itu berdasarkan sifatnya ya, ada media umum, tadi saya sudah menyampaikan, ada Na, ada Nb, ini semua untuk jenis bakteri. Kemudian ada media diperkaya, berarti kan dia ditambahkan zat tertentu. Ya, misalkan ditambahkan darah, serum, kuning telur ya. Jadi wajar ya kalau tubuh kita ini disukain sama bakteri ya, ya karena memang banyak banget nutrisi yang disukain bakteri itu. Kita punya darah ya, kita punya ada serum juga ya. Kemudian kuning telur hewan ya. Artinya dalam hal ini tuh wajar aja mereka menyukai ya, karena memang itu tempat nyamannya mereka, banyak nutrisinya ya. Ini sifatnya selektif. Jadi kalau ingin mendapatkan apa namanya bakteri yang khusus dan dia maunya ada tambahan itu semua, kita bisa menggunakan media ini. Contohnya adalah media Lowenstein-Janssen. Ini diambil dari nama penemunya atau pembuatnya. Ini khusus untuk menumbuhkan bakteri tuberkulosis. Ya, ini penyebab apa? Ada yang tahu? Mycobacterium tuberculosis. Ada yang tahu penyebab penyakit apa? TBC, Bu. Apa? TBC bukan, Bu? TBC ya. Dulu itu banyak banget mahasiswa itu ketika saya tanya ya, penyakit TBC itu disebabkan apa? Saya kaget awalnya ya, bilangnya virus semua. Waduh, pikir saya ya. Padahal TBC itu disebabkan karena bakteri.
ya. Jadi nggak semua batuk-batuk ya flu, tapi juga sebaliknya ya nanti. Jadi memang harus telaah lebih dulu. Ada yang mungkin tiba-tiba pusing kepalanya, batuk, pilek, langsung minum antibiotik. Ya belum tentu juga kalau itu penyebabnya adalah bakteri itu bisa jadi virus. Nah, artinya dalam hal ini ketika kita sakit ya jangan terburu-buru mengkonsumsi antibiotik ya. Makanya dokter itu belum meresepkan antibiotik kalau belum lebih dari 3 hari atau ada gejala keparahan ya. Kalau sudah ada gejala keparahan dan ternyata dicek lab positif tertentu, bakteri tertentu, dan baru diberikan antibiotik. Tapi kalau belum ya belum gitu. Saya aja kadang suka bandel ya kalau saya ya kadang tuh kan nggak sabar ya sebagai seorang ibu ya Allah semoga sih kalian enggak ya walaupun itu berat itu kan karena kan kasihan ya ngelihat anak itu kok nggak sembuh gitu ya maksudnya udah dikasih obat ini obat kita mikirnya itu udah langsung bakteri gitu infeksi bakteri gitu ya. Ya, terus kita datang ke apotek. Ya, kalau pas nemuin apotek yang jujur gitu kan, nggak ngasih bener. Saya pernah ditolak itu. Nggak boleh Bu, harus pakai. Ya saya tahu sebenarnya saya aja yang nekat gitu kan. Jadi saya pura-pura, oh iya nggak boleh ya gitu kan. Ya, artinya itu apotek sangat sangat jujur sekali gitu loh. Bahkan artinya kan kalau kita ngomongin keuntungan, saya yakin itu pasti untung. Tapi ternyata ada apotek yang tetap bertahan. Nggak boleh Bu, itu kan. Anda harus pakai resep dokter kalau antibiotik. Ya, ya artinya mungkin sayanya yang nggak sabar gitu kan. Tapi ya pernah juga saya saking apa namanya nggak sabarnya juga ya dapat gitu ya dijual gitu kan ya habis ini nyesel juga kan ternyata itu bukan karena bakteri nah itu kan bisa menjadi pemicu terjadinya resisten ya sayang banget ya kita tahu teorinya tapi praktiknya nihil gitu kan saya sendiri tuh kayak malu saya menyampaikan materi terkait resisten bakteri tapi saya sendiri tuh gampang nyerah gitu. Bahkan ketika saya datang ke dokter pun dokter juga belum ngasih antibiotik itu. Antibiotiknya nanti dulu ya Bu, dicoba dulu obat ini gitu kan. Artinya apa? Alhamdulillah masih banyak yang masih mempertahankan itu supaya tidak terjadi proses resisten yang berkepanjangan. Karena itu dampaknya nggak cuma ke anak kita, tapi ke anak-anak yang lain. Karena kan ketika terjadi resisten itu si bakteri jadi ganas, karena jangan sifatnya dia survive ya terhadap lingkungan ya. Jadi dia gen-gennya mengalami mutasi gitu untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan beranak-beranaknya ini akan mengikuti induknya yang sudah mengalami kelainan mutasi itu tadi. Jadi ketika dia menginfeksi si anak yang lain akan mengalami sifat yang sama. Jadi tidak mempan lagi gitu ya. Jadi dulu pertama kali antibiotik ditemukan itu adalah penisilin. Ya, penisilin sekarang itu udah nggak laku di dunia perbakterian. Diketawain kali semua bakteri. Apa ini penisilin gitu kan? Karena memang sudah banyak bakteri yang sudah tidak mempan lagi gitu. Sekarang ini kan jenis-jenis antibiotiknya udah gaya-gaya semua gitu ya, sudah level udah tinggi semua gitu. Ya, yang dikhawatirkan adalah ke depannya. Kalau tidak ada satupun antibiotik yang bisa mengobati infeksi, mau jadi apa generasi selanjutnya? Sedangkan satu-satunya yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri itu adalah antibiotik. Gitu ya. Makanya kalian sebagai calon tenaga vokasi farmasi harus bisa tegas gitu ya. Kalau ada customer bandel kayak saya gitu ya jangan diturutin dikasih nasihat aja nggak boleh ibu ya harus ada resep dokternya ya bu kalaupun toh memang harus butuh antibiotik gitu ya harus tegas gitu ya karena demi masa depan agar tidak terjadi resistensi bakteri berkepanjangan ya itu sekilas ya terkait bakteri karena lumayan gemes sebenarnya ya. Artinya dalam hal ini tuh saking nggak sabarnya gitu kan pengen cepat sembuh padahal tuh penyebabnya bukan karena bakteri. Ya syukur-syukur kalau bakteri mungkin nggak masalah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua
dosis yang diberikan atau banyaknya obat yang diberikan tidak dihabiskan karena merasa sudah sembuh di hari satu, dua, udah aman, sisanya dibuang. Nah, itu kan akhirnya memicu si bakteri itu yang mungkin lagi apa namanya itu belum mati total gitu kan, dan itu bisa tumbuh lagi gitu. Oke, kembali lagi ya ke media diperkaya. Nah, yang ketiga di media selektif ini diperuntukkan untuk jenis-jenis bakteri yang harus di apa di skip kalau memang tidak dibutuhkan. Jadi selektif hanya untuk bakteri yang kita butuhkan ya. Misalkan ada dua golongan bakteri ya, ada gram positif sama gram negatif. Nah, kita ingin menumbuhkan gram positif misalkan ya. Berarti kita harus bisa menambahkan media ya dengan bahan yang bisa mematikan gram negatif atau menghambat negatif yang tumbuh hanya gram positif aja. Jadi contohnya adalah PEA ya, peniletiil alkohol agar, karena di sini PA ini kan ada kandungan alkoholnya sehingga dia dapat menghambat pertumbuhan gram negatif ya, lalu bisa menumbuhkan si bakteri gram positifnya. Nah, di sini biasanya yang paling sering digunakan untuk mengkulturkan bakteri Salmonella ya sama Shigella. Jadi kalau ada pemeriksaan medis ya yang harus dilakukan oleh pasien, itu Salmonella ini nggak mau kalau cuma ditumbuhkan di media NA ya. Jadi harus spesifik itu kan, harus selektif, yaitu menggunakan media PA itu supaya tahu apakah benar di dalam sampel darahnya itu ada salmonellanya atau tidak. Kemudian ada media diferensiasi, ini untuk membedakan jenis atau karakter yang saudaraan, ya, karena saking miripnya itu. Saudaraan tapi bukan nanti sama ya, ada bedanya. Nah, makanya dibutuhkan media ini, namanya media iosin metilen blue agar. Jadi dia ingin mengetahui dua golongan sama-sama bakteri E. coli, tapi yang satu itu dia mampu memfermentasikan laktosa, yang satu itu tidak mampu. Nah, warna hijau metalik ini berarti dia yang mampu memfermentasikan laktosa, sedangkan yang tidak berwarna hijau metalik ini adalah yang tidak mampu. Nah, ini ya. Jadi harus ada kondisi yang dibedakan karena membedakan dua golongan yang hampir sama persis apalagi jenisnya sama itu susah ya. Oke, nah kemudian untuk syarat media itu secara umum hampir kayak nutrisi kita sehari-hari ya. Ada nutrisi makro sama nutrisi mikro ya. Jadi mereka juga butuh karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, hidrogen dan lain-lain ya. Yang mikro juga sama, butuh vitamin, butuh apa namanya? Apa itu? Zat-zat mineral ya, atau ada tambahan juga seperti ekstrak daging itu kan untuk memicu pertumbuhan bakteri yang lebih pesat gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah sifatnya itu harus isotonis. Apa maksudnya isotonis? Jadi larutan yang konsentrasi zat terlarut dalam media itu harus sama dengan cairan di dalam sel bakteri, sehingga nggak membuat bakterinya itu apa itu menggembung karena cairannya masuk semua ke dalam si tubuh bakteri, atau tidak menyebabkan sel bakterinya itu mengkerut karena selnya keluar gitu ya, karena ketarik oleh lingkungan. Nah, makanya harus dibuat sama supaya dia seimbang. Tuh yang kedua. Yang ketiga, pH-nya sekitar 4,6 sampai 7. Ini dengan catatan kalau memang ada jenis bakteri yang pH-nya asam banget atau basa banget, nah itu harus disesuaikan. Ya, makanya harus ada referensi terlebih dahulu jenis bakterinya apa. Suhunya tergantung bakterinya. Apakah dia sifatnya psikofil antara 0 sampai 30 derajat, ataukah dia sifatnya mesofil 15 sampai 55 derajat, atau sifatnya termofil 40 sampai 75, atau dia hipertermofil 65 sampai 104. Nah, ekstrim. Ini biasanya di lahar-lahar gunung, air pemandian air panas segala macam. Jadi memang jangan dipikir ketika airnya itu panas ya, kan banyak tuh ya fasilitas pemandian air panas. Karena ini panas pasti bakterinya udah nggak ada, belum tentu ya. Kalau bakterinya yang di bawah itu suhunya sudah mati, kalau di atasnya ternyata masih hidup gimana?
ya. Makanya walaupun itu panas, kita tidak boleh meminumnya ya, apalagi itu berbaur dengan orang-orang yang sedang berendam di situ ya. Walau alam apa yang terjadi gitu kan, itu harus hati-hati. Kalau berdasarkan kebutuhan oksigen tergantung jenis bakterinya juga, apakah dia aerob, dia butuh oksigen, apakah dia anaerob, dia nggak butuh sama sekali ya, atau fakultatif, ada oke, nggak ada juga oke. Jadi ini kalau berdasarkan karakter orang ini, orang yang paling enak ini ya, nggak ribet gitu ya. Yuk kemana? Oke ya, tapi nggak ada ini, oke gitu ya. Jadi kalau bisa itu jadi manusia itu kayak bakteri anaerob fakultatif lah ya, nggak terlalu kaku itu, nggak ribet ya, nggak ada A, ada B, nggak ada B, ada C sampai Z. Wow, luar biasa ya. Berarti kepekaannya itu sudah terlatih dengan segala tekanan-tekanan hidup gitu ya. Jadi nggak kaku banget. Pokoknya saya maunya ini, harus ini. Waduh, itu susah kalau nemuin atasan kayak gitu ya. Jadi doain aja supaya dia kayak bakteri fakultatif ya, tidak terlalu kaku. Yang penting kan semuanya sesuai dengan visi misi yang ada. Ini kalau ngomongin orang ya, tapi kalau ngomongin bakteri, bakteri ini gampang dihidupin. Jadi mau di tempat oksigen oke, enggak juga oke. Jadi fleksibel kan. Oke, nah sekarang bakteri Na ya. Na ini tadi sudah disampaikan dia sifatnya umum ya. Jadi kalau dari lihat kandungannya jelas ada agarnya 15%, tapi kandungan yang lainnya sama dengan yang cair ya, ada pepton, ekstrak daging, ada NaCl gitu. Nah, caranya ya nanti akan ditampilkan pembuatannya. Agar itu dilarutkan di suhu yang tinggi ya, sampai betul-betul larut, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave ya, dan didinginkan. Gampang buatnya kayak bikin agar di rumah ya. Jadi nanti dituangkan ke dalam cawan Petri, dibiarkan memadat, baru nanti diberikan kultur bakteri, ditunggu sampai 24 jam sampai 48 jam atau 2 hari, nanti akan tumbuh seperti ini. Ya, ini nanti akan dipelajari di teknik isolasi ya, caranya seperti apa. Nah, tapi kita harus mengukur dulu ya ukuran media yang akan digunakan gitu. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus ya, karena kan kalau di pabrik itu kan pemberiannya itu kan 1.000 ini ya, sejumlah dari apa yang ada di dalam wadahnya, tapi ada ukurannya di sini ya. Jadi di sini tuh yang saya lingkari ini tuh dia mengandung 28 gram di dalam 1.000 mili. Jadi nanti ada perhitungannya ya, rumusnya adalah V1 W1 sama dengan V2 per W2. V1 itu volume standar pengenceran media ya. W2 itu berat standar pengenceran media, V2 volume yang ingin dibuat ya, W1 berat standar yang dibutuhkan. Nah, V1 sama W1 itu udah dari pabrik ya. Volumenya berapa? 1.000. W1-nya berapa beratnya? 28 gram. Tinggal kita yang mau dicari yang mana ya, volumenya atau beratnya. Ini saya kasih contoh soalnya ya. Dalam pembuatan media agar Na, jika ingin membuat untuk 3 cawan Petri yang masing-masing cawan itu 50 mili. Berarti total volumenya berapa yang dibutuhkan? 50 mili. Itu satu cawan. Kalau 3 berapa? Berarti 150 mili. Berapa serbuk media Na yang dibutuhkan atau yang mau ditimbang? Nah, kita bisa menggunakan rumus itu. Tadi kan V1, W1 sama dengan V2 per W2. 3 cawan Petri masing-masing 50, totalnya 150. Kita masukkan rumus V1, W1-nya ini udah dari pabrik ya. Berarti 1.000 per 28. Sama dengan V2-nya berapa? Volume yang diketahui 150. Ya, berarti yang perlu dihitung adalah W2-nya. Berapa yang harus saya timbang? Nah, dengan perhitungan substitusi seperti ini, sehingga diperoleh W2-nya adalah 4,2 gram. Ya, jadi gitu caranya, pakai menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, di sini saya akan tampilkan bagaimana cara pembuatan media Na. Ya, silakan disimak.
Oke, itu ya cara pembuatan media NA. Ya, ini nanti jadi bahan laporan ya, bagaimana proses pembuatannya. Jadi berdasarkan video yang sudah kalian simak ini, jadikan bahan untuk pembuatan laporan ya. Kemudian selanjutnya NB ya, nutrient broth ini yang sifatnya cair. Kalau dari kandungan sama, bedanya hanya ada atau tidaknya agar ya. Kalau yang media NB itu tidak ada agarnya, jadi dia selalu dalam kondisi cair ya. Ya memang cara pembuatannya juga sama ya, dipanaskan, kemudian disterilisasi, lalu dituangkan ke dalam wadahnya atau tabung reaksinya. Nah, di sini nanti yang biasa digunakan ya untuk proses pertumbuhan dari bakteri ya. Nanti dia akan diketahui ada tidaknya bakteri yang tumbuh di media tersebut berdasarkan ketersediaan oksigennya. Jadi kalau misalkan ya bentuknya seperti ini namanya adalah obligate aerob ya, dia mutlak butuh oksigen karena dia selalu ada di bagian atas ya. Dia harus terpapar dengan yang permukaan yang ada oksigennya, atau dia micropyle ya, dia ada di tengah seperti ini, atau yang obligate anaerob ya, ada di bawah, dia nggak peduli ada atau tidaknya oksigen, yang penting hidup kan. Yang ketiga fakultatif aerob, mau di atas, di tengah, di bawah, oke, nggak masalah bagi saya ya. Mau ditempatkan di mana aja oke, yang penting ada makanan. Nah, itu kalau prinsipnya fakultatif anaerob ya. Nah, untuk perhitungannya sama ya dengan yang tadi, saya nggak begitu banyak mengulang. Saya hanya menekankan di sini, kalau untuk standar pabriknya beda ya dengan yang NA tadi. Kalau NA itu kan standar untuk beratnya kan 28. Kalau di sini standar beratnya adalah 13 gram. Tapi tetap dalam 1000 mili. Jadi nanti perhitungannya bukan 1000 per 28, tapi 1000 per 13 ya. Nah, kemudian contohnya di sini ada 4 tabung reaksi ya yang masing-masing 50 mili, berarti berapa nih yang perlu ditimbang gitu kan. Kita menggunakan rumus yang sama ya. Jadi 4 tabung isinya masing-masing 20 mili berarti 200 mili. Nah, berapa nih yang perlu ditimbang mediannya? Berarti 1000 per 13 sama dengan 200 per W2. W2-nya berapa? 2,6. Berarti kita menimbang 2,6 gram yang nantinya akan dilarutkan ke dalam aquades itu kan sampai dia panas sesuai dengan ukuran 200 milinya itu. Ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk yang NB bisa dilihat di link ini ya, sama prinsipnya kayak yang tadi ya. Bedanya kalau yang tadi itu ditunggu memadat, kalau NB ini dibiarkan cair saja ya. Nah, nanti di format laporan ya, saya akan sediakan tabel hasil pengamatan ya. Jadi hasil pengamatan ini adalah berdasarkan video yang kalian tonton ya. Harus bertahap, misalkan pembuatan media NA. Yang pertama kali tadi dilakukan pada saat video itu apa? Oh, yang pertama kali dilakukan adalah sterilisasi cawan petrinya menggunakan oven bla 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 bla. Berarti kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian kalian screenshot ya videonya yang menggambarkan di situ proses sterilisasi. Ini saya ambil contoh seperti ini. Dan seterusnya sampai media itu jadi. Ya, sama juga dengan pengamatan yang NB. Lihat video NB-nya kan udah ada linknya tadi. Nah, pembuatan pertama apa? Lalu di screenshot videonya, tempelkan di tabelnya. Begitu ya. Artinya dalam hal ini bisa kalian pahami satu persatu setiap prosesnya ya. Nah, untuk template-nya nanti akan saya berikan filenya. Yang jelas saya hanya minta laporan dari setiap kelompok, tapi itu tadi harus tercantum semua nama-nama yang terlibat di dalamnya. Silakan dituliskan ya apa perannya dalam proses penyusunan laporan. Kalau nggak ada perannya, nggak usah dimasukkan ya. Kalau ada perannya wajib dimasukkan karena itu sebagai dasar perhitungan penilaian ya. Tentunya saya akan menghargai betul yang betul-betul mengerjakan, tapi saya tidak mau menzolimi ya bagi yang sudah mengerjakan dengan yang tidak sama sekali terlibat. Gitu ya.
Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk dua materi ini. Silakan nanti bisa dipelajari lagi, disimak lagi ya sebagai bahan untuk kalian juga menyusun laporan ya. Dan ini nanti juga kita lakukan secara offline ya ketika sudah saatnya masuk libur nanti. Karena pekan ini pekan terakhir perkuliahan ya. Pekan depan sudah kita bisa menikmati persiapan untuk menjelang Lebaran ya bagi yang merayakan. Mungkin cukup dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Mau tanya, Ya, silakan. tadi itu yang di bagian sterilisasi alat itu kan yang Erlenmeyer sama gelas ukurnya itu cuma dikasih buletan sama ditutup eh, aluminium foil aja ya Bu ya. Jadi nggak dibungkus kertas ya Bu. Yang di mana itu? Di sterilisasinya apa di awal yang proses melidah apikan? Yang disterilisasi yang dimasukkan ke dalam autoclave sama oven. Oh, nggak dibungkus tah? Apa tadi? Harusnya dibungkus semua ya. Kecuali kalau yang apa alat-alat yang besar ya. Tapi sejauh ini yang saya lakukan semua alat-alat yang kita gunakan ya, mau itu yang bahan logam maupun bahan kaca itu harus ditutup ya. Kenapa? Karena nanti ketika sudah selesai kan kita mau ngambil tuh. Nah, ngambil kan otomatis dia bersentuhan dengan udara luar ya, bersentuhan dengan tangan kita meskipun kita pakai handscoon misalkan. Nah, itu kan akan membuat si alat itu jadi nggak steril, makanya harus dalam kondisi yang tertutup. Jadi kita ngebukanya pas sudah mau dipakai. Kalau belum dipakai kan disimpan dulu tuh. Nah, itu dalam kondisi yang tertutup. Gitu ya. Mungkin tadi kalau ada yang selip saya luruskan lagi. Makasih ya. Tadi siapa yang bilang Siti Ainun ya? Iya Ibu, Iya, terima jadi kasih harus banyak. tutup semua gitu ya. Kecuali kalau untuk alat-alat yang tidak memungkinkan dibungkus ya. Tapi apa ya? Ya masih memungkinkan sih sejauh ini ya. Kalaupun toh memang kita menggunakan gelas beker ukuran besar, ya paling besar itu hanya 1000 mili. Itu pun masih memungkinkan kita bungkus ya selama alatnya muat ya. Kalau gelas beker gede itu kan volumenya besar. Itu mungkin hanya cukup 2 3 aja udah penuh itu autoclave-nya. Autoclave kita itu kayak panci presto biasa loh, ukurannya mini 5 liter kalau nggak salah. Jadi nggak begitu besar. Nanti kita coba di lab itu yang ukurannya kecil-kecil aja ya. Erlenmeyer yang kecil aja, Baker yang kecil aja, biar semuanya ngerasain gitu. Karena takutnya nggak cukup gitu kan. Sedangkan waktu praktek kita sangat terbatas ya. Nah itu yang penting kalian tahu prinsipnya. Artinya semua alat-alat harus disterilisasi, gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup kita sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya ya. Jadi ini semua insya Allah bisa bermanfaat untuk semua yang ada di sini ya, termasuk saya. Dalam hal ini persiapannya untuk praktik offline-nya, karena nanti ketika sudah di lab itu saya tidak begitu banyak menjelaskan lagi secara teori gitu ya, jadi sudah langsung action dari masing-masing mahasiswa untuk bisa melakukan proses sterilisasi, baik itu menggunakan oven, baik itu menggunakan autoclave, itu harus sudah bisa, kecuali nanti kalau yang autoclave ya, ya memang kita butuh instrukturnya dulu untuk menjelaskan, karena saya juga pun tidak berani sendiri ya, karena risikonya itu kalau deket-deket dengan yang tekanan sama yang beruap air apa suhu tinggi itu saya juga takut itu ya, makanya tetap kita dampingi ya untuk bisa sama-sama kita belajar itu. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Mari bersama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Kita sudah masuk Ramadan ke-20 ya. Artinya detik-detik kita sudah mau berpisah dengan Ramadan. Jadi mari kita manfaatkan di 10 hari terakhir ini untuk hal-hal yang lebih baik lagi ya, ditingkatkan lagi untuk saling mengingatkan. Mengingatkan juga ya program ISK jangan sampai ada yang tidak ikut, apalagi tuh Zoom ya.
usahakanlah ya bisa ikut ya, paling tidak itu bisa menambah ruh kita ya, karena kita itu terlalu sibuk dengan duniawi ya. Jadi setidaknya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, untuk bisa kita lebih mendapatkan pencerahan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.